Welcome back to my channel. Selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini saya mau bahas Persib Bandung lagi. Jadi kita langsung masuk aja ke intronya. Oke, jadi setelah kemarin selesai pertandingan tunda pekan ke-13, Persib menghadapi Bali United di Stadion Iwayan Dipta Gianyar yang berakhir dengan skor 1-1. Gol penyelamat Persib dicetak oleh Gustavo Pranka. Permainan seru, permainan berimbang yang meskipun permainan banyak makan waktu dari Bali United ya, yang banyak orang bilang guling-guling. Ya, saya sering melihat juga, tetapi sejauh ini permainan cukup alot, cukup seru juga meskipun banyak kartu juga yang dikeluarkan oleh wasit. Dan terakhir akhirnya membuat kapten Yabes Roni Malaivani dikeluarkan karena aksinya yang cukup kasar terhadap Beckham Putra. Nah, jadi setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-1, Persib tetap berada di posisi puncak, mengukuhkan peringkat satunya dengan nilai 39 poin. Yang tadi terpaut 1 poin dari Persebaya peringkat 2, akhirnya terpaut 2 poin selisihnya, dan akhirnya selesai putaran pertama dan kita masuk ke putaran kedua. Dan hari Jumat ini sudah dimulai pekan pertama di putaran kedua atau pekan ke-18 pastinya itu ya. Persib akan menghadapi PSBS Biak. Untuk pertama kalinya Persib akan main lagi di Papua setelah terakhir itu zamannya Persipura ya, karena Persipura itu sudah tidak ada di kasta tertinggi lagi, sekarang ada di Liga 2 dan masih belum bisa naik lagi. Sekarang penggantinya adalah PSBS Biak, asal Biak yang meskipun dari Papua dan ini daerah Biak, dan akan main di Jayapura ya kalau nggak salah, di Stadion Lukas NMB. Kurang lebih dari Biak ke Jayapura itu 9 jam lebih, dan dipastikan banyak supporter sana yang datang untuk menonton, mendukung PSBS Biak menghadapi Persib. Dan sudah dikonfirmasi oleh SCTP sendiri dan akan disiarkan oleh SCTP karena jarak di kita dengan sana Indonesia Timur adalah 2 jam. Jadi biasanya untuk sore itu kita mainnya 3:30, artinya kita akan mundur 2 jam, artinya 1:30. Jadi akan main 1:30, siang-siang kita nonton sepak bola. Meskipun ya di sana pastinya mainnya sore gitu, karena saya kurang tahu juga nih kenapa nggak main malam, apa karena infrastruktur, apa karena penerangan, atau karena daerahnya yang tidak ini untuk main malam ya, tidak representatif gitu. Kurang info juga saya. Terus pemain baru juga sudah dikonfirmasi untuk melengkapi pemain asingnya. Pemain barunya adalah Jervan Castaner. Welcome to Jervan Castaner. Dia adalah pemain timnas Curaçao. Terakhir main klubnya adalah Real Castellon di Liga 3 kalau nggak salah. Dan dia terakhir main itu di 2023-2024. Tapi saya cek di transfer market, terakhir itu bermain di 2023. Akhirnya mungkin di putaran keduanya tidak main atau diputus kontrak ya. Saya kurang ada info lebih lagi. Artinya memang si pemain sudah cukup lama tidak bermain ya untuk klub, mungkin hampir setahun ya. Tetapi untuk main di timnas dia masih dipanggil. Terakhir itu kalau nggak salah kemarin bulan November ya, dia main. Nah, untuk postur pemain ini tinggi besar sih, mengingatkan saya kepada Charlton Cole ya, yang mudah-mudahan lebih baik daripada Charlton Cole. Untuk Charlton Cole sendiri yang dicap gagal atau flop, menurut saya sebenarnya ini bukan kegagalan Charlton Cole juga sih. Untuk seorang pemain yang jauh-jauh dari Inggris, badan besar, tinggi besar seperti Lukaku yang mungkin tidak bisa bermain di sayap, dia hanya pemantul bola, dia hanya goal getter posisinya gitu. Kurang diberi kesempatan banyak, hanya main di babak kedua saja terus langsung dicap pembelian gagal, flop, yang akhirnya manajemen pun mengiyakan komplainan atau keluhan dari supporternya sendiri. Menurut saya memang harusnya dikasih sampai semusim waktu itu ke Charlton Cole ya. Ya itu, Jervan Castaner mengingatkan saya kepada sosok Charlton Cole yang mudah-mudahan performanya nggak seperti Charlton Cole yang hanya sebentar. Dan dia dikontrak 1,5 tahun, artinya setengah musimnya untuk musim ini, menghabiskan musim 2024-2025 dan akan ada tahun lagi di musim depan. Beda dengan musim lalu, siapa? Stefano Beltram, jadi hanya dikontrak 1 musim aja dengan opsi perpanjang, meskipun ya
pada saat perpanjangnya nggak deal katanya nilai kontrak atau ada faktor X tertentu ya. Artinya dia akan mengisi posisi sayap kiri, artinya menggantikan Melson Dalima yang isu terakhirnya dia antara ke Sriwijaya FC Liga 2 atau ke PSS Sleman. Bisa jadi dengan sistem peminjaman atau dengan sistem dibeli. Kalau dibeli kayaknya ke PSS Sleman sih yang masuk akal, karena Sriwijaya sekarang sedang bermasalah di finansial, ditinggalkan banyak pemainnya gitulah. Terus juga kayaknya agak berat kalau Melson mau main di kasta kedua gitu. Kalaupun mau juga mungkin mainnya sesama Liga 1. Kemarin saya sempat berpikir harusnya sih Melson dikasih waktu lagi ya untuk Bojonegoro, tapi kayaknya Persib sekarang ada di banyak rencananya yang pertama ingin back to back mempertahankan status gelar juaranya, dan juga untuk menyiapkan kalau nanti lolos musim depan ke kejuaraan Asia lagi, ingin memperkuat lagi gitu ya. Ya tetapi akhirnya ya diputuskan oleh Bojonegoro, memang evaluasinya cukup, akhirnya ya tidak diperpanjang untuk di putaran kedua ini, meskipun ya kontraknya masih setahun, artinya Persib masih membayar gajinya, entah dia akan dipinjamkan atau memang latihan saja gitu. Kita akan melihat. Nah, pertandingan besok akan menghadapi PSBS Biak. Persib akan kehilangan kalau nggak salah 3-4 pemainnya lah. Gustavo Franca yang kemarin menjadi pahlawan, penyimbang gol, dan juga Beckham akumulasi kartu kalau tidak salah. Terus juga untuk Ciro ada masalah apa ya? Ada masalah ini, masalah sendiri, entah bermasalah untuk penerbangan atau apa gitu. Kalau Kevin Mendoza menemani istrinya melahirkan ya. Info ininya ya, saya kurang tahu juga. Artinya akan absen 4 pemain, dan ini sangat ini juga akan mengurangi daya serang. Nah, dan ini pemain inti semua, Kevin Mendoza kiper inti, Ciro apalagi di faktor utama di penyerangan, Beckham orang pembeda di lapangan ya, meskipun dia main inti atau cadangan, dia punya termasuk ini juga gitu yang membantu penyerangan Persib menjadi bagus. Terus juga Gustavo Franca yang sekarang jadi makin ini ya, makin produktif mencetak gol. Artinya akan banyak pemain yang dimainkan, pemain yang jarang dimainkan, maksudnya dicoba untuk dirotasi. Mungkin Gustavo Franca absen, kemungkinan menurut saya sih Kakang Rudianto yang akan bermain. Di luar ada seniornya Victor Igbonevo maupun Ahmad Juprianto. Sisi kanan sepertinya akan tetap milik Rahmat Irianto, meskipun hand sudah standby. Posisi kiri tetap ada di posisi oleh Edo Febriansyah, meskipun ada Zalando yang sudah kembali dari peminjamannya di PSIS Semarang. Untuk di tengah, Klok dan Coach Ijan sepertinya akan berduet, karena 6 pemain asing itu sudah pasti, karena kita akan kehilangan 3 pemain, Gustavo Franca, Kevin Mendoza, Ciro Alves. Artinya 5 pemain ini sudah dipastikan harus main gitu, tidak bisa seperti yang sebelumnya ya, 6 pemain masuk, satunya akan masuk dari babak kedua atau cadangan, saling menggantikan. Nah, untuk playmakernya sepertinya akan jatuh kepada Adam Alis. Untuk dua sayap sepertinya si Tyrone Delpino atau Adam Alis ya, bergantian mungkin playmaker dan sayap. Dan satu tempat sepertinya sih saya akan melihat Rian Kurnia yang dimainkan ya, karena Gervan Castaner kemarin ikut ke Papua juga, tapi tidak bisa atau belum bisa dimainkan karena masih di pengurusan administrasi pemain itu sendiri ya, atau mungkin baru didaftarkan, jadi mungkin baru bisa main di match berikutnya gitu. Jadi hanya sebatas latihan dan pengenalan dengan teman-teman barunya. Untuk lini depannya saya dipastikan David da Silva yang akan menempati, atau mungkin juga saya berpikir untuk formasi tidak berubah. Sayap kiri mungkin kalau nggak siapa, Rian Kurnia, mungkin Dimas Derajat yang akan dicoba ya. Kemungkinan mungkin kalau Dimas Derajat masuk sayap kanan ya, atau menggantikan David da Silva di babak kedua. Untuk pertandingan berikutnya Persib akan menghadapi Dewa United. Jadi saya nggak tahu nih apakah ini Persib menyimpan pemain kunci seperti Ciro mungkin biar fit menghadapi Dewa, atau memang tadi ada masalah untuk penerbangannya gitu. Kevin Mendoza juga disimpan mungkin buat lawan Dewa. Untuk sekarang Teja Paku Alam aja, tanpa bermaksud mungkin mengurangi atau meremehkan PSBS Biak yang sekarang setelah di awal musim ini meyakinkan mereka banyak pemain Latin, karena sang pelatih yang
tadinya digadang-gadang akan sukses di Lioness, yaitu Juan Eduardo Schneider yang baru awal-awal pekan dilengsarkan atau diberhentikan, diganti pelatih, dan sekarang sudah lumayan ya ada di papan tengah PSB Biak ini. Artinya dia bisa menyulitkan banyak klub meskipun statusnya adalah klub yang baru promosi dari Liga 2. Untuk peluang, saya sih lebih memilih Persib ya untuk meraih hasil kemenangan 3 poin ini, atau separah-parahnya mungkin PSB Biak akan menekan, memaksakan hasil imbang gitu. Tapi kalau memang pada akhirnya PSB Biak bisa mengalahkan Persib, ini menjadi kekalahan pertama Persib di musim ini yang sudah dicanangkan oleh Coach Bojan Hodak maupun Kapten Mark Klok. Kita akan mencoba untuk undefeated atau unbeaten, tidak terkalahkan gitu. Entah mungkin menang terus atau ada hasil serinya gitu. Dan target untuk back to back segera direalisasikan untuk setiap matchnya gitu. Info tambahan lagi, Persib katanya masih mengincar 1 pemain lokal, tapi sejauh ini masih belum bisa dipastikan. Setelah sebelumnya memang ada beberapa interview manajer Wahji Umuh yang menceritakan kemungkinan akan ada penambahan 3-4 pemain di putaran kedua. Satunya sudah pastikan adalah Zalando, artinya kemungkinan 2-3 pemain. Satunya lagi pastinya menggantikan Milesen, yaitu Jirvan Castaner. Dan mungkin kita akan melihat 1-2, meskipun Wahji Umuh juga akhirnya membantah bahwa dia menyebutkan 3-4 pemain, semua dikembalikan ke Coach Bojan. Dan statement Bojan Hodak adalah kita tidak perlu merombak banyak pemain karena selain kita ada berada di peringkat pertama, juga permainan tidak banyak berubah dan pemain tidak harus diubah, mungkin hanya penambahan 1-2 pemain. Dan untuk nama 1 pemain asing didapatkan, artinya kemungkinan akan mencari tambahan 1 pemain aja sih, atau nambah 2 pemain ya. Menurut saya untuk pemain secara sih 1. Kita lihat aja ini karena bursa transfer masih dibuka sampai akhir Januari kalau nggak salah, atau awal Februari ya, seperti di liga-liga Eropa ya. Kita patut tunggu aja nanti. Dan buat teman-teman yang nanti mau nonton Persib live, ada di Indosiar 1:30 siang-siang ya. Mudah-mudahan Persib mendapatkan 3 poin agar tetap standby atau tetap ada di puncak klasemen. Dan kalau PSB Biak bisa mengimbangi Persib, ya mudah-mudahan juga Persib tidak kehilangan poin. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Salam olahraga.